Apa yang menginspirasi Bapak untuk berkarir di bidang konsultan seperti saat ini? Oke, kenapa kok saya jadi konsultan sekarang? Simple, ya sebetulnya cara berpikirnya simple. Pertama, saya sebelum jadi konsultan kan sebagai profesional, gitu ya, orang kerja, orang karyawan. Dan ketika saya menjadi karyawan pun saya berkarir dari bawah. Dari bawah artinya mulai dari orang salesman, jadi supervisor, jadi area manager, jadi national sales manager, ada training managers, kemudian ada analytical atau sales development managers, kemudian menjadi division manager, naik pangkat juga, kemudian menjadi direktur penjualan atau sales director, kemudian menjadi operational director atau direktur operasi. Nah, perjalanan ini ada 22 tahun dan saya merasa 22 tahun ini memiliki sebuah pengalaman yang lengkap. Dan juga ada hasil, sebab kalau 22 tahun kerja nggak ada hasil nggak mungkin dipromosi juga. Promosinya kan udah sekali, itu 9 jabatan saya lewatin. Artinya apa? Artinya pasti setiap jabatan itu memberikan kontribusi, memberikan hasil, ya. Nah, jadi itu yang perlu difahami. Oh, ternyata 22 tahun ini saya bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan. Terus masa sih kalau bikin perusahaan sendiri nggak bisa? Nah, kan simpel. Gedein perusahaan orang lain bisa, masa gedein perusahaan sendiri nggak bisa? Naikin omset perusahaan saya kerja profesional bisa, kenapa sih naikin omset perusahaan sendiri nggak bisa? Kerja mimpin 200 orang lebih anak buah gitu, masa sih bikin usaha sendiri anak buah 10 aja kalah bisa gitu kan? Nah, ini adalah cara-cara berpikir yang simpel. Ya. Akibat pengalaman kerja dan track record tadi, maka percaya diri atas prestasi saat berkarir. Jadi punya percaya diri, ya, percaya diri, yakin bisa deh, masa sudah bisa gitu ya. Kedua, selain yakin, dan saya juga senang yang tadi personal development. Jadi senang mengembangin anak buah. Anak buah bisa bikin pinter, bikin pinter, bikin pinter. Nah, dua hal itulah sebetulnya yang membuat saya masuk ke dalam dunia konsultan. Karena konsultan juga kan membuat pinter atau mengedukasi atau apa sih, membuat pinter, edukasi atau membuat kreatif kepada klien kan, gitu ya. Nah, kemudian hal yang mendukung lainnya kenapa bisa bertahan terus adalah karena lingkungan komunitas profesi. Jadi ketika saya sudah terjun ke dalam dunia konsultan dengan usaha sendiri, ya saya punya komunitas, ya punya apa sih komunitas itu, ya punya teman-teman lah, satu komunitas yang profesinya sesama konsultan, profesinya pejabat-pejabat atau profesional top level gitu. Nah, itu juga yang menunjang. Kenapa? Di sana kita juga masih belajar lagi dengan industri yang lain. Ya, yang keempat adalah juga berkat dukungan pendidikan juga pengaruh. Ya, saya kebetulan juga S2 di marketing, pendidikan marketing. Nah, ini juga yang melengkapi bisnis, yang melengkapi profesi sebagai konsultan. Dan yang tidak perlu dihianati, tidak perlu ditabuhkan, ya memang kebutuhan juga, dapat materi, dapat bayarannya lumayan gitu ya. Kemudian juga bisa aktualisasi diri, ya bisa mengaktualisasi diri. Artinya apa? Oh, bisa memberikan yang terbaik. Oh, ternyata perusahaan ini terbantu oleh saya, senang, bangga. Karena kebahagiaan konsultan kan sebetulnya tuh bagaimana kita punya gagasan, punya ide, kemudian diikuti oleh klien dan ternyata benar dan sukses. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya, oke. Salam penjualan.